Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Rifdati Sregar. Kali ini saya akan presentasi dengan tema Psikologi Gestalt oleh tokoh Fritz Perls. Selanjutnya adalah biografi dari Fritz Perls. Ia dilahirkan di Berlin pada tahun 1893. Ia adalah seorang mahasiswa kedokteran, tetapi sesaat sebelum dimulainya Perang Dunia Pertama, dia menginterupsi studinya. Pada tahun 1920, ia memperoleh gelar dokter di bidang kedokteran dan khusus neuropsikiatri. Pada tahun 1926, ia bertemu Karen Horney, dengan siapa dia akan berbagi hubungan yang dekat. Berkat dia menjadi tertarik pada psikoanalisis dan mulai mempelajarinya di berbagai pusat dan institut menjadi seorang psikoanalisis. Fritz tertarik pada psikologi psikoanalitik. Meskipun kemudian berbeda dengan psikoanalisis, Fritz menciptakan terapi Gestalt. Selanjutnya adalah terapi Gestalt. Pada tahun 1946, ia pindah bersama keluarganya ke New York, di mana ia bekerja untuk waktu bersama Wilhelm Reich dan Karen Horney, tetapi segera memulai bekerja dengan Paul Goodman dan Manhattan. Bersama dengan yang satu ini dan dengan Ralph Herverlin, ia menerbitkan buku terapi Gestalt, Eksistasi dan Pertumbuhan Kepribadian Manusia, berdasarkan penelitian dan data klinis Perls. Pada tahun 1951, ia mendirikan Institut Terapi Gestalt New York dan mulai melatih para psikolog yang tertarik pada model terapeutiknya. Pada tahun 1964, Fritz Perls pindah ke California untuk mengajarkan terapi Gestalt sebagai cara hidup daripada sebagai model terapi di Institut Esalen di California, dengan mana ia bekerja sama dan Laura Perls mengambil alih arah New York Institute. Pada 1969, dia pindah ke Kanada dan membentuk komunitas untuk terapis. Terapi Gestalt lebih dari sekedar psikoterapi. Terapi Gestalt itu dianggap sebagai model psikoterapi humanistik dan menempatkan aksennya pada saat ini dan kesadaran diri dari pengalaman emosional dan korporal. Umumnya disensor dalam budaya barat. Manusia dilihat dari perspektif holistik dan mempersatukan, mengintegrasikan pada saat yang sama dimensi sensoris, afektif, intelektual, sosial, dan spiritual, dan memahami yang satu ini dalam bukunya Pengalaman Global. Mencari kesadaran diri. Praktiknya menggunakan wawasan tentang pengalaman pasien, mendorongnya untuk mengeksplorasikan secara kreatif cara menemukan kepuasan sendiri di berbagai bidang kehidupannya. Dasar dari model terapi ini adalah kesadaran diri pasien mengenai perilaku mereka, emosi mereka, perasaan mereka, persepsi mereka, dan sensasi mereka. Oleh karena itu, tidak hanya fokus menjelaskan asal-usul kesulitan dan rasa sakit yang dirasakan individu, tetapi juga memungkinkan bereksperimen dengan solusi baru. Itu lebih penting daripada mengapa, yaitu ketika seseorang memahami bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, dia dapat mengerti mengapa dia melakukannya. Terapis tidak memberitahu pasien apa yang harus dilakukan, tetapi sebaliknya, menggunakan kapasitas pendidikan dialog dan lebih mementingkan ikatan kepercayaan dengannya, dengan tujuan meningkatkan keaslian hubungan. Selanjutnya adalah pandangan teori Gestalt tentang hakikat manusia. Pandangan pendekatan Gestalt terhadap manusia dipengaruhi oleh filsafat eksistensial dan fenomenologi. Asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan di dunia sekitarnya. Perls melihat manusia sebagai organisme yang total, bukan hanya memiliki potensi otak. Menurutnya, individu akan lebih baik bila mereka kehilangan pikiran mereka dan beralih ke sensasi. Artinya bahwa badan dan perasaan adalah indikator yang lebih baik dan bisa dipercaya untuk melihat psikologis individu. Perls percaya bahwa kesadaran saja bisa menjadi obat bagi permasalahan individu. Dengan kesadaran penuh, individu dapat mengembangkan pengaturan diri, self-regulation, dan dapat mengontrol dirinya. Menurut pendekatan Gestalt, area yang paling penting harus diperhatikan dalam konseling adalah pemikiran dan perasaan yang individu alami pada saat sekarang. Perilaku yang normal dan sehat terjadi bila individu bertindak dan bereaksi sebagai organisme yang total, yaitu memiliki kesadaran pada pemikiran, perasaan, dan tindakan pada masa sekarang. Banyak orang yang memisahkan kehidupannya dan lebih berkonsentrasi serta memfokuskan perhatiannya pada poin-poin dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupannya. Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam diri yang dapat terlihat dari gaya hidup yang tidak efektif yang berakibatkan para produktivitas yang rendah, bahkan membuat masalah kehidupan yang lebih serius. Sekian presentasi saya mengenai psikologi Gestalt, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.